Satu-satunya bagian yang menyedihkan dari menemukan jalan yang lurus adalah ketika Anda tersesat. Ada banyak cara untuk jatuh, tapi tidak ada kejatuhan yang lebih tragis daripada runtuhnya din seseorang. Kadang-kadang bentuknya adalah seorang wanita yang memutuskan untuk melepas hijab dan menjalani hidup yang sama sekali berbeda. Bentuk lainnya adalah seorang lelaki yang pernah aktif di masyarakat, tetapi terjebak dengan pergaulan yang salah. Tapi, bersama setiap cerita, entah bagaimana, pada suatu titik, saudara-saudara kita terjatuh begitu jauh. Sayangnya, kisah-kisah seperti ini bukannya jarang terjadi. Kadang mau tak mau, kita bertanya-tanya, bagaimana? Mengapa? Kita bertanya-tanya bagaimana seorang yang begitu lurus bisa melenceng begitu jauh dari jalan. Dalam perenungan ini, seringkali kita tidak menyadari bahwa jawabannya mungkin lebih sederhana daripada yang kita sangka. Orang-orang terjerumus ke dalam segala jenis dosa, tapi ada satu dosa yang sama-sama dilakukan oleh banyak orang. Entah orang itu dulunya berada di jalan yang lurus lalu jatuh, atau orang itu tidak pernah berada di jalan lurus sama sekali. Ada satu hal yang mungkin. Orang itu pasti lebih dulu meninggalkan, mengecilkan, mengesampingkan, atau mengabaikan sholat sebelum mereka bisa terjatuh. Ketika seseorang memutuskan untuk meninggalkan sholat, mereka juga meninggalkan perlindungannya. Penting untuk diingat bahwa mengabaikan sholat seringkali tidak terjadi seketika, tapi secara bertahap. Ini dimulai dengan menunda-nunda waktu sholat, kemudian menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu. Ia mungkin melewatkan sholatnya sama sekali. Tahu-tahu meninggalkan sholat sudah menjadi kelaziman. Sementara itu, ada kejadian lain yang tidak dapat kita lihat. Bersama setiap sholat yang ditunda atau dilewatkan, pertempuran tersembunyi sedang digencarkan. Pertempuran setan. Kita telah membiarkan setan untuk mencuri sesuatu yang tak ternilai harganya dari kita. Rumah dan mobil kita sangat berharga bagi kita, sehingga kita tidak akan pernah terfikir untuk meninggalkannya tanpa terlindungi. Kemudian, kita akan memasang sistem pengaman seharga ratusan juta untuk menjaganya tetap aman. Namun, din kita dibiarkan tak terlindungi, menjadi sasaran pencuri terburuk. Pencuri yang telah bersumpah kepada Allah sendiri untuk menjadi musuh bagi manusia sampai akhir zaman. Bukan sekadar pencuri yang mencukik pernak-pernik satu mobil, melainkan sosok pencuri yang mengambil jiwa abadi dan tiket kita ke surga yang kekal. Ya, mereka yang telah terjatuh dari jalan lurus hanya perlu melihat kembali ke tempat ia bermula, dan mereka akan mendapati bahwa itu dimulai dengan sholat. Hal yang sama persis berlaku sebaliknya. Bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan, mulailah dengan berfokus pada sholat dan menyempurnakannya.